Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Berhubung PPKM masih diperpanjang lagi, maka pembelajaran masih harus dilakukan secara daring. Tapi semoga pembelajaran daring ini tidak membuat kalian atau tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap semangat belajar. Mari kita berdoa bersama, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar secara tatap muka kembali. Anak-anak, mengawali pembelajaran pada kali ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang Ibu sayangi, mari sebelum pembelajaran bahasa Indonesia ini kita mulai, kita mengingat-ingat kembali. Pokok bahasan kita kali ini kan tentang teks laporan hasil observasi. Pembelajaran ini insya Allah sudah pernah kalian terima waktu kalian masih SMP atau masih MTS. Apa sih teks LHO itu? Ada yang masih ingat pengertiannya? Baiklah, teks LHO itu banyak pengertiannya. Di antaranya yaitu karangan yang berisi paparan hasil kegiatan, hasil pengamatan, hasil penelitian, atau kunjungan terhadap suatu objek. Nah, ini ada definisi teks LHO yang seperti itu. Ada juga definisi yang lain, yaitu tulisan yang berisi penjabaran mengenai suatu hal berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek. Nah, dari kedua definisi itu sebenarnya intinya sama, yaitu hasil pengamatan dan juga ada objek yang diamati. Jadi tidak mungkin terjadi pengamatan manakala tidak ada objek yang akan diamati. Tidak akan terjadi laporan hasil observasi walaupun ada objek yang diamati sementara tidak ada orang yang mau mengamati. Jadi antara pengamat dengan objek itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk menghasilkan laporan hasil observasi. Kalian paham kan ya tentang pengertian dari teks LHO? Anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama yaitu bersifat objektif. Yang dimaksud dengan objektif di sini tidak memihak. Jadi hasilnya benar-benar akurat sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang kedua, ditulis lengkap sesuai strukturnya. Jadi tidak boleh ada salah satu struktur yang tidak ditulis atau hanya misalnya ditulis sebagian saja, itu tidak boleh.
tapi harus ditulis lengkap sesuai dengan strukturnya. Yang ketiga, ditulis berdasarkan fakta yang terjadi saat pengamatan. Jadi tidak boleh berdasarkan hasil analisa. Jadi harus benar-benar sesuai dengan kenyataannya. Yang keempat, informasi tersebut merupakan hasil penelitian terkini kebenarannya. Jadi hasilnya itu merupakan yang terbaru, bukan yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Tapi hasilnya harus benar-benar terkini, terbaru. Update kalau biasa kalian menyebutnya, nak ya. Yang kelima, tidak mengandung opini. Kalian sudah tahu opini itu apa? Yaitu pendapat dari seseorang. Jadi tidak boleh berupa pendapat atau opini. Yang keenam, bersifat global dan universal. Global atau universal itu artinya bersifat umum, ya, bukan bersifat khusus. Jadi itu ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Jadi ada berapa? Ada 6 ciri-cirinya. Pengertian sudah, ciri-ciri sudah. Sekarang kita lanjutkan pada struktur dari teks laporan hasil observasi atau yang biasa kita menyebutnya dengan LHO. Struktur yang pertama yaitu berupa pernyataan umum atau sering disebut dengan klasifikasi. Nah, pada bagian ini merupakan bagian pengantar tentang hal yang akan disampaikan oleh kita. Jadi di sini ini merupakan bagian pengantar, bagian pendahulu tentang apa yang akan kita ulas, apa yang akan kita tulis, atau apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua, deskripsi bagian. Nah, di sini berisi tentang penjelasan secara detail mengenai objek dan bagian-bagiannya. Nah, di sini ini nanti pembahasannya paling banyak di antara struktur yang lain. Karena di sini inilah, di bagian deskripsi bagian inilah nantinya kita akan menjelaskan sejelas-jelasnya tentang laporan hasil penelitian yang kita lakukan. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Nah, di sini isinya tentang manfaat objek yang kita amati. Sesuai dengan judulnya yaitu deskripsi manfaat. Jadi di sini nanti yang dijelaskan tentang manfaat apa yang dapat kita raih atau dapat kita rasakan dari laporan hasil penelitian yang kita lakukan. Nah, jadi ada 3 nak ya struktur dari teks laporan hasil observasi. Saya ulang lagi, yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Nah, kita sekarang lanjutkan kembali tentang ciri-ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama yaitu mengandung verba. Apa verba itu?
yaitu kata yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan. Nah, itu disebut dengan verba. Fungsinya apa? Yaitu untuk mengelompokkan suatu hal. Itu fungsinya. Contoh misalnya nak ya, dari kata memisahkan, menggolongkan, mengklasifikasikan, memilah, dipisah, digolongkan, dipilah, dibedakan. Nah, itu termasuk dari contoh verba. Ya, salah satu contoh verba yang Ibu sebutkan barusan. Yang kedua, cirinya yaitu mengandung konjungsi. Apa konjungsi? Konjungsi itu kata hubung. Biasanya konjungsi yang digunakan adalah kata hubung antar kata. Contoh misalnya dan, atau, yang, untuk, dengan, dan sebagainya. Itu adalah contoh konjungsi. Yang ketiga yaitu menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Nah, ini perlu Ibu definisikan apa itu simpleks dan apa itu kompleks. Kalimat simpleks itu adalah kalimat yang menggunakan suatu verba. Maaf, menggunakan satu verba maksudnya, nak ya. Atau sering disebut dengan kalimat tunggal karena verbanya atau sering disebut predikatnya itu hanya satu. Contohnya seperti apa? Contoh misalnya, kemarin saya bersama ayah dan ibu pergi berbelanja. Maka kalau saya pisahkan berdasarkan strukturnya, ini kemarin itu sebagai keterangan apa? Keterangan waktu ya nak ya. Saya bersama ayah dan ibu itu adalah sebagai subjeknya, sedangkan pergi berbelanja itu adalah predikat. Ya, jadi seperti itu. Contoh dari kalimat simpleks. Kalian bisa membuatkan contoh yang lain. Intinya yaitu hanya memiliki satu verba. Kalau simpleks itu. Kita lanjutkan kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. Contoh, ayah menjadi pemateri webinar dan adik sedang mengikuti kelas daring. Nah, ini terjadi dua verba. Pemateri webinar itu adalah verba yang pertama, kelas daring itu adalah verba yang kedua. Paham nak ya? Kita lanjutkan lagi ciri yang keempat, mengandung kata bersinonim. Apa itu sinonim? Sinonim itu kata yang memiliki makna yang hampir sama. Contoh misalnya, kata wanita, perempuan. Nah, ini hampir sama. Berguna, bermanfaat. Nah, ini contoh dari kata bersinonim atau sinonim. Yang kelima, ciri yang kelima, mengandung kata berantonim. Nah, ini lawannya yang keempat tadi.
Kata berantonim itu adalah kata yang memiliki makna berkebalikan. Contoh, kata laki-laki, perempuan. Nah, ini kebalikannya. Sebelum, setelah, kakak, adik, ganteng, jelek. Nah, ini termasuk bagian dari antonim. Demikian pembelajaran daring pada hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang telah Ibu sampaikan. Jika kalian sudah paham, silakan langsung dicatat di buku catatannya. Setelah itu, silakan buka LKS-nya halaman 9 dan 10. Kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 4 saja. Ingat, hanya sampai nomor 4 saja. Kalau sudah selesai, kalian foto dan kirim. Ibu tunggu sampai jam 17.00. Selamat belajar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.